Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku di mana berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dibukakan pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya semoga kita ditetapkan dalam keimanan dan keislaman dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, video kali ini saya akan berbagi cerita kepada saudara-saudaraku. Mungkin cerita ini ada manfaatnya, yang mana cerita ini adalah suatu perjalanan saya bersilaturahim kepada Al-Maghfurlah Mama Kyai Haji Soleh yang bertempat di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Yang mana Mama Kyai Haji Soleh seorang murid dari wali Allah, yaitu dari Mama Kyai Haji Sukra atau yang disebut Mama Kyai Haji Encup Oteng. Yang mana Mama Kyai Haji Sukra itu keponakan dari wali Allah, yaitu Syekh Nawawi Pasir Bedil, seorang ulama besar, pengarang kitab Cempaka Wiraga yang berbidang ilmu tauhid. Sebelum menceritakan saya tentang perjalanan saya waktu dan mengenal kepada Mama Kyai Haji Soleh, kita berdoa dulu. Semoga Al-Maghfurlah Mama Kyai Haji Soleh ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, sebelum Mama Kyai Haji Soleh pulang ke rahmatullah, saya sowan ke Mama Soleh, yang mana saya sowannya itu di siang hari, yaitu di jam 11 siang. Yang mana saya bertabaruk dan meminta kepada Mama Kyai Haji Soleh supaya saya ini mempunyai sisa umur saya ini, yaitu umur yang barokah. Singkat cerita, setelah saya ngobrol dengan Al-Maghfurlah Mama Kyai Haji Soleh kesana kesini, singkat cerita akhirnya saya pulang, yaitu di waktu jam 12 lewat 5 menit, yang mana waktu itu saya mendengar suara kumandang adzan di masjid, yang mana masjid itu dari rumah Mama Kyai Haji Soleh jauhnya berjarak 300 meter. Setelah saya mendengar kumandang adzan sholat duhur itu, saya pulang. Begitu saya pulang, di dalam perjalanan saya melihat Mama Kyai Haji Soleh lagi berjalan kaki menuju ke masjid. Yang mana berjalan kakinya Mama Kyai Haji Soleh itu sambil memegang tongkat, karena usia beliau itu usianya 90, kalau nggak salah 94 tahun usia beliau. Jadi beliau juga berjalan kaki itu ke masjid sambil memegang tongkat, membawa tongkat, bahkan beliau juga berjalannya bongkok, karena
usia beliau sudah sepuh. Yang mana masjid itu jarak dari rumah beliau itu ada 300 meter. Begitu saya melihat Mama Soleh berjalan kaki untuk menuju ke masjid, tujuannya untuk sholat berjamaah di masjid, saya liatin dan saya tunggu di gerbang masjid sampaikan Mama Soleh datang. Saya langsung nyamperin Mama Soleh dan saya langsung menjabat, mencium tangan Mama Soleh. Saya langsung, air mata saya langsung menangis. Jadi saya menangis karena tangisan saya itu, saya berpikir, bertapakur dalam pemikiran saya, yang mana saya berpikir seorang Mama Kiai Haji Soleh yang usianya hampir menginjak 1 abad, 94 tahun. Bahkan jalan pun Mama Soleh sangat repot karena sudah sepuh, bahkan sudah bongkok saking sepuhnya. Tapi seorang Mama Soleh masih bisa menyempatkan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal jarak tempuh masjid ke rumah Mama Soleh itu 300 meter. Disitulah saya menangis, disitulah saya meneteskan air mata, karena dalam pikiran saya, seorang Mama Soleh pun yang sudah tua, berjalan pun susah, bahkan memegang tongkat, beliau masih bisa menyempatkan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi saya usia masih muda, tapi saya masih diberi kekuatan sama Allah. Jangankan berjalan kaki, lari pun saya bisa. Tapi alangkah bodohnya diri saya ini tidak mau ikut sholat berjamaah di masjid. Disitulah saya menangis melihat Mama Soleh yang bisa menyempatkan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga dari contoh beliau itu, hati saya tersentuh, sehingga saya sampaikan meneteskan air mata. Saya bermuhasabah diri, alangkah bodohnya saya, alangkah tidak malunya saya. Selagi saya masih muda, selagi saya diberikan kekuatan oleh Allah, selagi saya diberi kekuatan tenaga oleh Allah, jangankan berjalan kaki, lari pun saya masih bisa diberikan kekuatan sama Allah. Tapi alangkah bodohnya saya, alangkah malunya saya tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itulah kalau menurut saya contoh suri tauladan. Jadi memberikan contoh baik kepada umat-umatnya, seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi uswatun hasanah, yang memberi contoh suri tauladan kepada umatnya. Begitu juga ulama-ulama ahli Allah, yang mana ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, di situ dari tingkah suri tauladan Mama Soleh menjadikan saya beristighfar, menjadikan saya motivasi saya untuk mau melaksanakan sholat di masjid, khususnya sholat berjamaah. Dari dasar pengaruhnya tingkah Mama Soleh itu bisa menjadikan, bisa merubah dari sifat kemalasan saya, dari sifat ketidakmauan saya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sehingga saya tergugah hati saya untuk bisa melaksanakan sholat di masjid, yaitu sholat berjamaah. Itulah
ciri-ciri wali Allah. Jangankan kita duduk bareng, kita sambil mendengar fituah-fituah dari ucapannya, dari tingkahnya aja hati kita akan tersentuh, sehingga kita ini meminta kepada Allah, berdoa, ingin berbakti kepada Allah, ingin berbakti kepada Rasulnya. Itulah menurut pemahaman saya, seorang ulama ahli Allah itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan almarhumah Mama Kiai Haji Sholeh ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.